Jadi kalau hati sakit, ya nanti arahnya juga menjadi seseorang yang lalai juga. Hati yang keras, muncul juga manusia-manusia yang minal ghafilin. Olehnya itu kita cari bagaimana supaya hati ini sehat juga. Supaya hati dengan sehat ya perlu dengan namanya al-mujahadah. Perlu dengan cara ya yang punya hati yang tidak sehat itu ya berupaya untuk memperbaiki dirinya. Contoh umpamanya punya sifat takabur, sombong. Jangan kumpul sama orang-orang sombong. Kumpul sama orang-orang yang mutawazi'in. Nah, dia mulai belajar. Karena manusia itu hanya punya dua pilihan. Dia mempengaruhi atau dia dipengaruhi. Nggak ada pilihan yang ketiga. Bukan kayak makanan terus nasi campur semua nggak bisa. Ya. Oh pagi dia sombong, siang dia tawadhu, sulit. Ya. Mungkin ketika dia sombong bertahap dia bisa hilang. Jadi manusia ini hati ya pilihannya apa? Apakah pilihannya tetap yang keras tadi atau ingin memiliki hati yang lunak? Bagaimana cara merubahnya? Harus wal mujahadah. Contoh semacam seperti yang saya jelaskan tadi, Imam Muhammad ibn Munkadir. Dia katakan kabattu nafsi arba'ina sanah hatta istaqamat li. Jadi untuk meluruskan hatinya itu dia berjuang 40 tahun coba. Sehingga hatinya istiqomah. Jadi manusia sendiri masing-masing yang tahu seluk-beluk hatinya ya dia sendiri, bukan orang lain. Ya, orang lain kelihatannya dari wajahnya, oh kelihatan ini ya bagus-bagus saja. Tapi yang di dalam siapa yang tahu? Ya, kalau malaikat pun tidak tahu, apalagi orang lain. Malaikat orang berbuat sholat, catat, ya ini catat, oh kebaikan semua. Bisa-bisa atau sebagian yang terjadi Allah tidak terima amal perbuatannya karena dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya hati tadi baik, ya kalau dia selalu hidup dengan di dunia, ya dia atau tertipu dengan dunia, ya dia mulai melihat ziaratul kubur. Ya, atau sekali-kali dia mengangkat kerangka jenazah sambil dia katakan sekarang engkau mengangkat ini dan suatu saat engkau akan dipikul juga. Nah, dia mulai teringat. Itu. Ibnu Abbas, ini untuk memperbaiki hati juga. Dia katakan kebaikan yang dilakukan itu, seseorang ketika melakukan kebaikan, itu juga akan memperbaiki hatinya. Jadi ketika dia, contoh umpamanya, ada seorang miskin, ini punya sifat sombong juga ini orang. Ya, dia nggak nyuruh orang lain untuk mengantarkan bantuan ke rumah tadi. Dia datang sendiri, dia antarkan sendiri, dia pikul sendiri, dia bawa. Ini buat sifat kesombongan tadi menurun, terbentuk pada dirinya sifat tawazu. Sehingga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan inna lil hasanati nuran. Inna lil hasanati nuran fil qalbi wa dhiya'an fil wajh wa quwwatan fil badani wa ziyadatan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Jadi orang kalau berbuat satu kebaikan saja, itu kebaikan yang dilakukan itu muncul cahaya di hatinya. Ya, kemudian wadhiyaan juga di wajahnya juga muncul. Kalau nur itu dia seperti matahari dikatakan nur, kan dia sumber cahaya dari situ. Kalau bulan dhiya, ada cahaya tapi sebenarnya pantulan itu. Jadi sumber cahaya tadi di hati dan pantulannya itu muncul di wajah. Wa quwwatan fil badan, tubuhnya jadi kuat. Dan rezeki pun semakin banyak. Dan kecintaan orang kepadanya semakin bagus, semakin meningkat. Tapi kalau seseorang berbuat kejahatan, yang pertama adalah kelihatan wajah yang hitam, kelihatan kehitaman yang ada di wajahnya. Dan hatinya pun semakin gelap. Tubuh semakin ringkih. Dan rezeki pun berkurang.
dan orang semakin benci pada diri dia, pada diri orang tersebut. Jadi apapun yang dilakukan itu akan memperbaiki apa yang ada di hati itu juga. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Saya sudah jelaskan dari pengajian sebelumnya. Jadi kalau seseorang berbuat yang buruk, yang pasti perbuatan tadi dorongan dari hati juga. Inna nafsa la ammaratun bisu, maunya hati itu atau jiwa seseorang itu maunya berbuat yang buruk. Jadi ketika dia berbuat yang tidak baik tadi, pengaruhnya juga terjadi pada wajahnya, pada hatinya, pada dirinya, pada fisiknya, pada kebencian orang. Semua itu terjadi dari perilaku yang muncul dari hati yang tidak baik tadi. Nah, ketika dia berbuat kebaikan, dosa yang dia lakukan yang muncul dari hati, kemudian kebaikan, maka kebaikan-kebaikan tadi menghilangkan yang buruk-buruk tadi. Saya pekan yang lalu saya jelaskan seperti seseorang meminum kopi atau menaruh kopi, taruhlah kopi itu hitam, jahat, tuang aja dengan kebaikan air, terus kan jadi putih dia, berubah warnanya. Semakin banyak, itu contoh sederhana. Perbanyak aja kebaikan. Nanti yang buruk-buruk di hati tadi, dia akan hilang dan menjadi putih. Kemudian salah satu tabi'in mengatakan, salah satu untuk mengobati hati juga dengan zikir juga. Al-dzikru lil qalb bimanzilatil ghidha lil jasad. Jadi ketika seseorang berzikir, itu sama seperti seseorang makan sesuatu untuk tubuhnya. Jadi hati ini perlu yang namanya asupan. Hati perlu asupan. Apa asupannya? Zikir. Seperti tubuh seseorang perlu asupan, yaitu untuk makan. Fakama la yajidul jasadul ladzat ta'am ma'as saqam, kadzalika al-qalb la yajidu halawata dzikr ma'a hubbid dunya. Jadi kalau seseorang sakit, enak enggak makannya? Pasti enggak enak. Sakit dia, suruh makan aja. Enggak semangat. Begitu pula zikir, ketika seorang berzikir enggak akan merasakan manisnya nikmatnya zikir kalau di hatinya itu sakit hatinya. Cinta dunia, hati yang keras, ya enggak ada nikmatnya. Olehnya itu diobati. Bagaimana mengobatinya? Ya hilangkan pelan-pelan, baru dia merasakan nikmat. Tapi yang jelas zikir itu sendiri, insya Allah, walaupun tubuh seseorang, selalu dikatakan oleh seorang dokter, walaupun tubuhmu sakit, paksa makan supaya sehat. Dan begitu. Jadi kalaupun tubuhmu itu sombong, perbanyak aja zikir. Ya, perbanyak zikir, sebab seseorang yang punya sifat sombong, ya pasti dari iblis, dari setan juga. Ya, dan terjadi peperangan di situ antara yang hak dengan yang batil, antara zikrullah dengan godaan setan tadi. Terus sampai insya Allah dia akan unggul dan dia akan menguasainya. Wala takun minal ghafilin. Nah, ini ayatnya sangat jelas. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ini perintah Allah, firman Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khitabullah li rasulihi khitabun li ummatihi. Jadi kalau Allah berfirman untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu juga untuk umatnya, kecuali sesuatu yang memang khusus untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya khalisatan laka min dunil mu'minin. Nah, itu ayat khusus. Ya, contoh umpamanya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki istri lebih dari 4, itu atau menikah tanpa wali dan seterusnya, itu khalisatan laka, itu khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lain ya untuk Rasul dan untuk seluruh umatnya. Ingatlah Allah, wadhkur rabbaka fi nafsika, pada dirimu, tadarruan, dengan penuh tawadhu, penuh perendahan diri dan perasaan takut. Dunal jahar, enggak perlu berzikir dengan cara yang keras umpamanya di pagi hari dan di petang hari. Wala takun minal ghafilin,
Ya, wala takun minal ghafilin, dan jangan sampai engkau menjadi orang-orang yang lalai pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fanahahu an yakuna min ahlil ghaflah kama nahu an ta'atil ghafilin wasima. Kemudian ayat yang berikutnya, wala tuti' man aghfalna. Jangan mentaati orang-orang yang sudah dilalaikan hatinya. Ya, orang yang lalai untuk mengingat padaku, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, dan wa kana amruhu furuta. Orang-orang ini urusannya sudah melewati batas, kelewatan sudah. Jadi kembali kepada hati yang qasi tadi, hati yang sakit tadi, yang mengarah kepada manusia-manusia yang lupa pada Allah Subhanahu wa taala.